last night I lost all my patience. You were fucked up, I was wasted. Midsummer madness, I can't take it no more. No more. Fuck the rules. Make it make sense. I can't hide a heart in the black. Misalnya mungkin ada aplikasi, misalnya aplikasi mobile SMS di sini. Yang pertama mau ditanya itu kalau history misalnya PLN Mobile dulunya kan masih jadul dan jadi begitu. Karena untuk mempermudah pekerjaan teknisi PLN mulai dari hulu sampai hilir sampai hulu seperti itulah. Jadi dibuatkanlah satu aplikasi untuk membantu si teknisi PLN memudahkan pekerjaannya. Itu pertama. Kemudian kedua, orang kan biasa jual listrik ke pelanggan. Jadi itu dipakai, aplikasi tersebut dipakai bukan hanya untuk pegawai PLN itu sendiri, tapi juga dipakai untuk pelanggan atau juga masyarakat seperti itu. Itu PLN Mobile. Dengan transformasi ini kan PLN harus memberikan pelayanan yang optimal ke pelanggan, sehingga tidak perlu lagi ada effort besar untuk ada apa-apa harus ke kantor, yang itu butuh biaya, waktu yang habis. Sementara dunia digital yang hanya dengan di tangan itu bisa melakukan semua. Nah, transformasi aplikasi PLN Mobile yang rata-rata yang ada di tahu kan PLN Mobile saja ya. Nah, itulah yang memang bersinggungan langsung dengan pelanggan. Nah, jadi tadi Pak Koli sudah dijelaskan banyak terkait fitur. Pak Fitness juga sudah bilang dasar-dasarnya kenapa sih harus ada PLN Mobile. Ya memang salah satu itu untuk mendukung transformasi dan membuat pelayanan ke pelanggan jadi lebih baik dan pelayanan bersih juga itu. Jadi tidak ada lagi bilang ada pungli ada apa. Ketika melalui aplikasi semuanya langsung dengan sistem dengan PLN. Jadi tidak ada orang bayar sesuatu ke calon, ke petugas, tidak. Jadi semua akan lapor gangguan pun ketika ada terjadi gangguan terus Anda melaporkan di PLN Mobile, itu akan terdeteksi secara sistem dan itu akan alarm terus kalau tidak diselesaikan, dan mereka punya kinerja di situ sehingga harus mencapai target. Contoh misalkan ada satu laporan gangguan, itu sudah ditargetkan paling lambat sekian jam, misalkan 4 jam atau 6 jam maksudnya. Ketika lewat itu sudah jadi si petugas yang di lapangan. Dan di situ makanya tidak ada laporan yang tidak diselesaikan, gitu. Jadi itu wajib. Nah, itu terkait PLN Mobile. Kalau fitur-fitur mungkin so pernah pakai kan, pernah bukan. Nah, tadi Pak Witness juga sempat menyinggung tidak hanya di sisi pelayanan pelanggan, karena kita di sini khusus PLN di sini yang tadi umum ada di Pak Witness. Jadi aplikasi dibuat itu untuk mempermudah, kita bilang tadi, mempermudah seorang petugas atau karyawan atau pegawai PLN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, untuk mencapai kinerja yang terbaik untuk PLN sendiri. Sudah ada di sini, sudah di aplikasi. Jadi tinggal kita mengoperasikan. Tentu dalam rangka itu karena untuk kinerja, untuk mempercepat setiap data yang kita butuhkan lewat aplikasi lebih mudah. Atau adik-adik yang sudah belajar aplikasi, setiap pekerjaan itu punya bidang masing-masing kan. Misalnya baca meter, pemutusan, baru pasang baru tambah daya. Kalau di aplikasi PLN Mobile gitu ya, baru multiguna, misalnya ada acara ingin tambah daya, semua
terlaksana bisa dilaksanakan lewat aplikasi PLN Mobile. Tapi PLN Mobile itu lebih ke UID atau ke pelayan pelanggan. Kita di sini tidak menggunakan aplikasi itu untuk pekerjaan di PD Kampingan karena kita sini kan pembangkit. Kalau aplikasi PLN Mobile itu lebih ke pelanggan. Jadi dulu kita harus datang ke kantor untuk tambah daya, sekarang lewat aplikasi. Betul. Dan bayaran sudah, karena semua Iya. harus digitalisasi sudah, harus digital. Betul. Nah, untuk kita di sini, kita punya aplikasi tersendiri. Kalau untuk misalnya semua bidang terlibat dalam satu aplikasi itu, misalnya Ellipse. Di PLN itu kan ada proses-proses dalam proses pengoperasian unit dan lain-lain itu butuh diadakan material. Contohnya yang primer, orang butuh beli batu bara, butuh beli bahan bakar. Terus mesin ini kan namanya mesin, otomatis harus ada spare part di situ. Yang utama banyak kali kalau sama dengan motor tuh butuh oli, butuh ganti oli, ganti air pendingin, macam-macam. Ada spare part di situ. Nah ini kan ada proses untuk pengadaan. Itu online semua. Jadi ketika unit minta barang, ada unit PLTN sana atau PLTN, proses minta barang. Dia minta barang itu pun online, jadi dia tinggal isi semua dokumennya masuk ke sistem administrasi kita, surat menyurat, otomatis langsung disposisi atasan. Oke, proses. Nah, di kita melakukan proses langsung buatkan BOQ-nya, minta penawaran harga dan macam-macam. Itu di aplikasi juga. Kalau dokumen pendukung yang di lapangan itu tinggal di scan, masukin ke dalam semua itu, semua aplikasi ini. Jadi lampiran-lampiran semua, foto. Tadi kan ada contoh kita mengadakan barang ya. Setelah barang masuk, kalau tadi contoh pekerjaan, setelah barang masuk di gudang, itu kan di aplikasi juga. Ada aplikasi Ellipse untuk itu namanya saja, toolsnya ada Maximo, ada Ellipse. Itu untuk membantu operasional maintenance operasi orang. Proses keluarnya material juga dia aplikasi. Dia minta PO atau PR purchase order atau purchase order kalau pembelian itu lewat aplikasi. Proses diukur semua baru bisa. Dan itu secara otomatis biayanya sudah include di situ. Jadi kita bisa tahu yang menghabiskan biaya pemeliharaan kita yang terbesar itu peralatan apa. Tinggal sort di situ. Kita mau cari contoh mesin itu kan punya pendingin ya. Nah, sistem pendingin ini butuh berapa biaya dalam satu bulan? Sistem pelumas, oli, macam-macam. Itu butuh biaya. Secara total bisa kita backup semua. Dan itu semua aplikasi. Ya, jadi intinya terus juga bertransformasi untuk jadi lebih baik. Jadi, itu intinya kan untuk pelayanan pelanggan. Semakin bagus orang ke pelanggan ini, nanti pelayanan pelanggan juga distribusi juga makin baik. Nah, jadi kalau ketemu nanti dengan oknum-oknum yang minta doi di lapangan, nah itu diharapkan tolong dihindari, ya kan? Contoh paling gampang begini. Kalau orang bawa auto, misalkan tak ada kabel, putus, orang kan laporkan ke PLN 123 atau kemudian melaporkan kalau putus di sini. Terus datang petugas, dia bilang harga di situ tuh tidak dilayani seperti itu. Yang dilayani adalah ketika kita datang untuk buat berita acara. Apa saja sih kerugian yang diakibatkan dari putusnya tadi? Misalkan, kabel ini harus ganti 10 meter, harganya sekian. Nah itu muncul dalam berita acara. Buat berita acara dulu, ketika ditandatangani, inilah kerugian yang diakibatkan dari misalkan orang kasih putus kabel tadi. Contoh, misalkan di situ, ternyata kabel PRG cuma sekian, misalkan cuma 300.000. Itulah berita acara. Itu yang akan diinput dalam aplikasi. Keluarlah nomor kode untuk orang bayar ini. Dan rekeningnya akan dikasih dalam rekening PR, bukan rekening pribadi. Nah, itu yang boleh orang bayar. Tapi kalau dia bilang, Pak, DP biaya 500.000 ini, tawar 400 di bawah, jangan.
Diharapkan tidak seperti itu lagi, karena di sini tidak ada lagi. Orang punya sistem manajemen anti penyuapan. Di sini di belakang. Summer madness, I can't take it no more. No more. Fuck the rules. Fuck the rules. Make it make sense, make it make sense. I can't hide a heart in the black tent. You were off the bullshit and the tablets. Under 21, both savage. All these blurry nights feel the same to me. Heart full of hate, no vacancy. Only when you're gonna blame when it's over. Can't look me in my eyes when you're sober. Hey, I'm the one you call when you're feeling low. Running up a check just to help you cope. I just wanna live in the moment. You just wanna fight cause you're lonely.